Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku, kita sudah memasuki bulan Maulid Nabi, di mana di bulan ini Rasulullah dilahirkan ke dunia. Saya akan awali sebuah cerita dari Rasulullah yang saya kutip dari sidogiri.net, di mana ini diawali dari kisah ayahanda Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Abdullah. Abdullah terkenal sebagai seorang pemuda yang sangat tampan. Selain tampan, ia adalah seorang yang sangat menjaga kehormatannya, yang sangat menjaga martabatnya dan juga harga dirinya. Sampai suatu ketika Abdullah melakukan suatu perjalanan, ia dihadang oleh seorang wanita yang bernama Rakikoh. Rakikoh ini menghadang Abdullah, bukan menghadang biasa, tetapi Rakikoh menghadang Abdullah dengan merayu beliau. Bagaimana caranya agar Abdullah ini mau berhubungan badan dengan Rakikoh, mau untuk melakukan hubungan suami istri dengan Rakikoh. Dan Rakikoh melakukan ini dengan tujuan karena ia mendengar dari saudaranya yang ahli kitab, yaitu Warokoh bin Naufal, bahwa akan datang seorang pemimpin, seorang nabi akhir zaman yang diperkirakan itu akan lahir dari ayah yang bernama Abdullah. Karena itu Rakikoh berusaha mati-matian bagaimana caranya dia bisa mengandung putra dari Abdullah, sehingga dia itu nanti bisa menjadi ibunda dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi Abdullah menolak dengan tegasnya. Abdullah, ayahanda dari Nabi Muhammad SAW, itu menolak ajakan dari Rakikoh bin Naufal. Sampai jatuhlah pilihan dari Abdullah pada Siti Aminah, yang insya Allah Siti Aminah pun tidak jauh dari Abdullah, yang mempunyai sifat menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga martabatnya dari hal-hal maksiat, dari hal-hal yang buruk. Singkat cerita, pada waktu Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW, tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa sakit yang ia derita selama mengandung Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Siti Aminah itu melahirkan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika lahir, maka cahaya yang begitu terang itu menyinari tempat lahir dari Nabi Muhammad SAW, sampai dikatakan itu cahayanya sampai menembus ke langit. Nah, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa iblis itu menjerit dalam 4 keadaan. Yang pertama, iblis itu menjerit itu ketika dilaknat oleh Allah. Yang kedua adalah ketika Allah mengusir iblis dari surga. Dan yang ketiga yaitu ketika iblis itu diturunkan surat Al-Fatihah, maka iblis itu menjerit. Dan yang terakhir adalah iblis menjerit begitu hebatnya adalah ketika Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia. Kenapa? Karena iblis juga tahu bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa risalah yang nantinya akan membuat manusia bisa memerangi bujuk rayu dari iblis itu sendiri atau dari setan itu sendiri. Nah, singkat cerita, Nabi Muhammad setelah lahir ke dunia, maka Nabi Muhammad dalam adat istiadat orang Arab, Nabi Muhammad dipersusukan. Nah, ketika itu Nabi Muhammad itu pada waktu itu Nabi Muhammad itu akan dipersusukan, dan tidak ada satupun yang mau mengambil Nabi Muhammad. Kenapa?
karena sudah tahu bahwa Nabi Muhammad pada waktu itu adalah seorang yatim piatu. Dia Nabi Muhammad hanyalah anak dari seorang janda yang sangat miskin. Makanya tidak ada satupun yang mau mengambil Nabi Muhammad. Sampai Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini adalah seseorang yang juga miskin. Karena dari miskinnya itu, maka Halimah Sa'diyah itu berinisiatif untuk bekerja sebagai ibu susuan, sehingga dia itu bisa menghasilkan uang dan bisa menambah nafkah, bisa menutupi kekurangan-kekurangan nafkah yang ada di dalam rumah tangganya. Pada waktu itu Halimah Sa'diyah membawa keledainya. Keledainya sangat kurus sekali, sampai dikatakan bahwa keledainya itu ketika mau berjalan menemui Nabi Muhammad SAW, itu keledainya dapat 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, jatuh lagi. Itu dari saking keledainya Halimah itu, dari saking kurusnya, saking tidak dikasih makan, saking tidak dirawat, bukan karena apa-apa, karena memang pada waktu itu memang masa-masa klik di desanya Halimah, dan memang pada waktu itu Halimah sendiri memang kekurangan biaya untuk makannya sehari-hari gitu, sehingga keledainya pun juga tidak bisa dirawat dengan baik. Setiap perjalanan pun seperti itu, setiap 1 kali, 2 kali, 3 kali langkah, keledainya jatuh kembali. Sampai orang-orang yang di kabilahnya, yang ada di kabilahnya itu sampai menyalip yang namanya Halimah. Karena mereka kan memang berbondong-bondong untuk mencari bayi yang memang dari golongan orang kaya. Ingin cepat-cepat dapat bayi yang dipersusukan dari orang kaya, sehingga perempuan-perempuan di sana itu bisa memiliki pekerjaan dan juga memiliki uang dari pekerjaannya menyusui bayi-bayi itu. Kemudian Halimah yang datang belakangan hanya kedapatan Rasulullah SAW. Rencananya Halimah itu tidak mau mengambil Rasulullah sebagai anak sepersusuan. Kenapa? Karena Halimah sendiri itu miskin. Rasulullah juga pada waktu itu miskin juga, karena beliau adalah seorang anak yatim, anak dari seorang janda yang juga miskin seperti itu. Apalagi pada waktu itu menurut riwayat Halimah itu juga menyusui anaknya. Bahkan dikatakan bahwa dalam riwayat itu pada waktu perjalanan mau menemui Rasulullah, anaknya itu menangis sepanjang perjalanan, itu menangis. Kenapa menangis? Karena memang anaknya itu tidak bisa menyusu pada Halimah. Kenapa tidak bisa menyusu pada Halimah? Karena Halimah sendiri air susunya itu juga kering. Kenapa kering? Karena Halimah juga tidak makan selama berhari-hari, kekurangan makanan. Karena itu pada waktu beliau melakukan perjalanan mau mengambil Rasulullah sebagai anak sepersusuan, itu anaknya beliau itu menangis minta ampun karena memang tidak bisa menyusu kepada Halimah. Air susunya itu kering. Karena itu Halimah sangat ragu ketika beliau itu mau mengambil Rasulullah. Takutnya ditambah Rasulullah, maka bertambahlah beban di dalam hidup Halimah. Tetapi suami Halimah itu menguatkan Halimah untuk mengambil Rasulullah SAW, karena suami dari Halimah Sa'diyah ini melihat Rasulullah itu berbeda dengan anak lainnya. Anak yang wajah Rasulullah pada waktu wajah bayi itu sudah memperlihatkan wajah yang sangat karismatik. Karena itu Halimah pun terpaksa mengambil Rasulullah atas dorongan dari suaminya. Setelah diambil Rasulullah mau melakukan perjalanan pulang, tiba-tiba saja keledainya itu berdiri bangkit seperti punya tenaga, padahal tidak makan ini keledainya. Tiba-tiba seperti orang yang sudah sehat, sudah kuat, keledainya ini bawa Rasulullah. Sampai-sampai Siti Halimah Sa'diyah ini ketika melakukan perjalanan mau menemui Rasulullah, disalib oleh kabilah-kabilah yang lain. Sekarang gantian, Halimah Sa'diyah yang menyalib rombongan-rombongan yang lain, karena dari saking sehatnya untanya, dari saking semangatnya keledainya yang membawa Rasulullah. Begitupun dengan anak dari Halimah.
anak dari Halimah yang menangis tiba-tiba saja tidak jadi menangis, tidak lagi menangis. Kenapa? Karena tiba-tiba saja air susu dari Halimah itu mengalir sangat deras, padahal Halimah itu tidak makan seperti itu. Tetapi tiba-tiba air susunya itu tiba-tiba deras dan bisa menyusui anaknya sehingga anaknya kenyang dan Rasulullah pun kenyang. Dan uniknya dari menyusui Nabi Muhammad ini dalam sebuah riwayat dikatakan oleh Habib Asegaf bahwa Rasulullah itu tidak mau menyapi atau tidak mau menyusu ke susunya Halimah yang sebelah kiri. Kenapa? Karena Rasulullah itu sudah dari kecil sudah tahu haknya. Karena Rasulullah itu mengerti bahwa haknya air susunya yang harus disapi beliau adalah susu yang kanan. Sementara susu yang kiri itu adalah untuk menyapi saudara sepersusuannya, yaitu anak kandung dari Halimah Sa'diyah itu sendiri. Nah, ini yang mengajarkan pada kita bahwa bayi saja itu sudah mengerti hak dan batinnya. Rasulullah pada waktu bayi saja itu sudah mengajarkan kepada kita mana yang hak, mana yang batin. Jangan sampai umatnya kita, terutama saya sendiri, itu mengambil hak atau mengambil batasan dari yang bukan milik kita. Karena Rasulullah saja yang masih bayi sudah tahu mana yang hak, mana yang batin. Bahwa haknya dia itu adalah minum susu dari Halimah yang kanan, maka Rasulullah tidak mau disapi pada susu yang sebelah kiri, karena susu yang sebelah kiri itu adalah untuk saudara sepersusuannya, yaitu anak kandung dari Halimah Sa'diyah. Begitu indahnya sejarah Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin bisa dibahas dalam satu episode, dalam 2 episode, karena riwayat dari kisah Nabi Muhammad itu terlalu banyak hikmah, terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu, cerita sedikit tentang masa kecil Rasulullah SAW. Akhir kata, Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.